Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan, hari ini kami mau pakai semua tubuh kami buat memuliakan nama Tuhan, buat memuji nama Tuhan. Yang siap sama-sama katakan, amin. Adik-adik, firman Tuhan bilang kalau kita jalan sama Tuhan Yesus, kita gak perlu takut sama apapun. Kita nyanyi lagu ini sama-sama ya. Oke. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Angkat sama-sama. Ku kan terbang tinggi awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Kita ulang lagu ini dari awal ya. firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Loncat lagi. bukan terbang Tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, lakukan aman bukan aman dalam-Mu Tuhan. Sekarang angkat kedua tanganmu, bilang jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Dengan lembut katakan, ku kan terbang. bukan terbang Ayo keluarin suaranya. tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Good, sebab firman-Mu Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Loncat lebih tinggi lagi ya. Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Katakan bukan aman bukan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Kita tepuk tangan di atas kepala. Di dalam Tuhan Yesus, adik-adik, kita pasti aman. Kita gak perlu takut. Kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus. Wow, adik-adik, lagu tadi dibilang kalau kita jalan sama Tuhan Yesus, kita gak perlu takut. Asalkan kita percaya sama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Yes. Yuk, hari ini kakak mau ajak adik-adik semua, kita mau masuk dalam hadiratnya Tuhan. Kita mau memuliakan nama Tuhan lebih lagi ya. Coba angkat tanganmu, kita nyanyikan. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Tolong dari awal. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkau
Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Katakan lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku. Engkaulah segalanya. Saat jatuh kau angkatku, saat haus kau penuhiku. Engkaulah segalanya. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan. Yesus, domba Allah, mulia namamu. 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 Sama-sama sembah Tuhan adik-adik. Ayo keluarin suaramu. Tuhan Yesus, ini setiap kami mau terus memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami perlu Engkau. Yes. Oh Yesus, kami perlu kekuatan-Mu. Ayo adik-adik sambil angkat kedua tanganmu, katakan lebih lagi. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Worthy is your name. Sekali katakan. Worthy is your name. Yes. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Mulai hari ini kami mau terus memuliakan nama Tuhan. Kami percaya sama Engkau. Tuhan, sebentar kami mau dengar firman-Mu beracara buat setiap kami. Hanya di dalam nama-Mu yang siap dengerin firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Shalom adik-adik, apa kabar kalian? Kakak percaya kalian semua kabarnya pasti luar biasa. Kalaupun ada yang lagi ngerasa nggak enak ataupun sedih, selalu ingat ya, kalian tetap berjalan bersama Tuhan Yesus. Kalian punya Roh Kudus yang selalu memberi penghiburan dan kekuatan. Yang percaya katakan amin. Oke, kalau gitu, loh, adik-adik, kenapa ya? Kok Kak Alen cemberut, manyun? Coba kita tanya, kita bikin happy ya. Kak Alen, kenapa kakak teh mukanya ngelipet? Ini kalau Kak. Kenapa? Lapar. Kak Alen lapar, jangan sedih gitu. Aku punya makanan. Tapi janji harus happy lagi ya. Oke? Bentar. Nah, ini makanan buat Kak Alen. Suka? Suka Kak Jen, kok tahu sih? Wah, happy nggak? Ya happy dong Kak Jen. So, Kak Alen makan ya. Bener nih. Jangan manyun-manyun lagi ya. Harus happy ya. Oke? Oke, thank you Kak Jen. Bye Kak Alen. Wah, Kak Alen happy lagi adik-adik. Nah, Kak Jen juga mau cerita nih. Ada banyak orang, bukan cuma satu kayak Kak Alen tadi. Bukan cuma 2 orang, tapi beribu-ribu orang yang happy juga loh. Mau tahu? Yuk dengerin ya.
Nih adik-adik, lihat deh, waktu Petrus khotbah di hari Pentakosta, banyak banget yang menerima Tuhan Yesus dan diurapi sama Roh Kudus. Banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan melalui perkataan Petrus, lalu mau dibaptis pada hari itu. Kira-kira jumlah mereka bertambah 3.000 jiwa. Setelah mereka dibaptis, mereka lahir baru dan mengalami kasih mula-mula kepada Tuhan Yesus. Sehingga mereka selalu rajin mencari Tuhan, mengajak teman-teman, ngajakin saudaranya, tetangganya untuk bertekun dalam pengajaran firman Tuhan dan dalam persekutuan. Mungkin kalau sekarang mah mereka rajin ikut pemuritan, menara doa, konsel, dan kul. Terus ya adik-adik, mereka bukan cuma rajin berkumpul untuk pengajaran aja, tapi mereka juga berkumpul untuk memecahkan roti bersama-sama dan rajin berdoa. Mereka nggak main-main, mereka sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan Yesus. Bukan hanya itu loh, tapi adik-adik saat ada teman mereka yang lagi sedih pun, mereka saling menyemangati dan peduli. Sehingga teman yang sedih bisa happy lagi. Jadi mereka saling care gitu, peduli, saling perhatiin sesama. Dan yang paling penting tuh mereka nggak mikirin diri sendiri, mereka nggak egois banget. Karena mereka juga mau temen-temennya ngerasain kasihnya Tuhan, merasakan berkat berupa sukacita dan damai sejahtera. Tentunya yang Tuhan beri kepada mereka. Bahkan adik-adik, setelah mereka menerima Tuhan Yesus jadi juru selamat mereka, dimanapun, kapanpun, lagi apapun, mereka selalu sempetin berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Dan mereka bisa loh ajak yang lainnya juga, supaya yang lainnya juga merasakan kasihnya Tuhan Yesus. Terus adik-adik, banyak rasul-rasul nih yang mengadakan mujizat dan tanda-tanda ajaib. Contohnya, orang buta jadi bisa lihat, orang lumpuh bisa berjalan. Dan yang paling luar biasanya nih, ketika mereka yang tidak percaya pas melihat tanda-tanda ajaib dan melihat semua perbuatan orang-orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan itu, mereka berubah menjadi percaya. Dan mereka tetap bersatu, saling membangun, saling menolong, dan saling memperhatikan. Tentunya segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ya, bisa dibilang susah senang selalu bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada orang-orang yang membutuhkan sesuai dengan keperluan masing-masing. Hebat banget ya. Misalnya, lagi ada yang butuh pakaian, ada nih tetangganya atau orang yang menjual hartanya, terus hasil dijualnya, hasil penjualannya itu dibeliin pakaian baru untuk orang yang butuh baju itu. Wah, keren banget ya adik-adik. Dan ada juga yang lagi sakit, gak bisa bangun, gak punya uang, gak bisa beli makanan, tapi mereka mau loh memperhatikan dan saling menolong. Padahal ya mereka bukan saudaranya, bukan keluarganya, mungkin aja mereka lagi sibuk sama pekerjaannya, tapi mereka masih aja sempetin diri untuk membantu orang lain. Care pisan ya, mereka saling peduli, gak mikirin kepentingan sendiri. Sesuai firman Tuhan ayat hari ini di Filipi 2 ayat 4, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Mereka melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka beribadah, bernyanyi, memuji Tuhan, mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka memecahkan roti, dan makan bersama-sama dengan gembira. Dan dengan tulus hati, mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tentunya orang-orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka.
Wow, keren banget ya adik-adik. Setelah mereka percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, mereka diurapi Roh Kudus dan mempunyai kasih mula-mula kepada Tuhan. Kasih yang mengubahkan banyak orang. Misalnya nih, yang tadinya suka marah-marah, mereka jadi ramah. Terus yang tadinya cuek gak mikirin orang lain, mereka jadi care, jadi peduli, dan memberikan respon yang baik kepada orang lain. Terus yang tadinya males ibadah karena mereka merasakan kasih mula-mulanya Tuhan, mereka jadi rajin dan sepenuh hati. Dan ada juga yang tadinya kalau ngomong kasar terus, mereka jadi jaga ucapan. Mereka mengucapkan perkataan yang memberkati orang lain. Pokoknya adik-adik, mereka banyak banget diubahkan. Mungkin dari kalian ada yang nanya, kenapa sih kok bisa berubah gitu? Nah, adik-adik, kakak mau nanya nih, siapa di sini yang pernah merasakan sedihnya dimarahin? Ada? Pasti ada ya, sedihnya dicuekin, sedihnya dijahatin, sedihnya ditinggalin, terus apa lagi ya? Sedihnya barang kesayangan kalian dirusakin. Wah, kakak yakin pasti semua pernah ngerasain. Jangankan adik-adik, kakak semua di sini pun pernah merasakan hal yang gak enak itu. Terus, kalian pernah nggak rasain happy-nya diperhatiin, dipeduliin, happy-nya disayang sama orang tua, happy-nya dibeliin mainan baru, happy makan enak, happy beli baju baru, dan mungkin juga bisa kumpul keluarga, happy buat kalian. Kakak yakin kalian juga pasti pernah ngerasain se-happy itu. Jadi lebih enak mana? Rasain sedih atau happy? Ya tentunya kalian dan kakak semua pasti lebih milih ngerasain happy ya. Makanya mereka semua pada milih untuk happy. Mereka berubah karena menerima kasih mula-mulanya Tuhan. Kalau sedih jadi gak enak hati, males ngomong sama orang, maunya nangis sendiri, bener? Tapi kalau happy itu pasti mau semua orang sekeliling kita tahu. Tentunya gak ada rasa males ya, yang ada rajin karena hati kita happy. Dan mereka pun dan orang-orang dan kita yang sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita karena kasih-Nya Tuhan, kebaikan Tuhan, kepeduliannya Tuhan, kemurahannya Tuhan, kita diberkati, kita diberi hati yang penuh sukacita dan damai sejahtera, dan kita hidup melakukan hal sesuai dengan firman Tuhan. Adik-adik, Tuhan Yesus care loh sama banyak orang, terlebih sama orang yang berdosa, sama orang yang susah, sama orang yang membutuhkan. Maka dari itu, karena kita anak Tuhan, kita harus belajar meneladani Tuhan Yesus. Kita belajar merespon buat mengasihi orang-orang yang mungkin nih jahat sama kita, yang benci sama kita. Tapi jangan kita menolong orang atau care sama orang karena ada maunya aja ya. Kita care sama orang atas dasar hati yang rela, hati yang tulus seperti Tuhan Yesus. Jangan sampai ada maunya aja kita baik. Kalau nggak nguntungin, kita nggak mau. Jangan ya. Kalian tahu nggak adik-adik, salah satu tindakan kasih itu apa? Salah satunya adalah care, yang artinya peduli. Yang peduli sama orang lain ataupun diri sendiri. Peduli itu nggak selalu tentang uang. Kalian bisa peduli sama teman-teman, keluarga, ataupun orang lain bisa dalam bentuk saling mendoakan, saling menolong. Contohnya berbagi makanan, atau minjemin barang yang dibutuhkan. Bisa juga dengan menceritakan firman Tuhan. Bisa dengan cara mendengarkan dengan penuh kasih saat teman kita lagi curhat tentang kesedihan mereka. Pokoknya banyak hal adik-adik yang bisa kalian lakukan. Dan yang paling penting adalah respon kita yang bisa jadi berkat untuk banyak orang. Jadilah adik-adik yang murah hati, saling menolong dan berbagi kasih ya. Jaga ucapan, dan berikan ucapan yang menguatkan hati setiap orang, sehingga orang-orang tersebut merasakan juga kasih-Nya Tuhan. Mari kita berdoa biar setiap hari Tuhan Yesus melimpahkan kita kasih mula-mula yang selalu baru setiap hari dan tak pernah berakhir. Kita mengasihi karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Oke adik-adik, mari kita berdoa ya.
Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami mau belajar Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kami mau care sama banyak orang. Dan kami minta Tuhan kasih mula-mula-Mu turun ke atas setiap kami. Agar kami dapat melakukan firman Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hai kids, ayat hafalan minggu ini diambil dari Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Shalom parents, minggu lalu kita telah belajar membahas parent-child relationship sesuai tahapan perkembangan dari bayi sampai usia remaja. Kali ini kita akan belajar bahwa hubungan orang tua anak secara umum dapat dikategorikan sebagai hubungan sebagai berikut. Yang pertama, hubungan yang aman. Anak-anak merasa aman dengan orang tua atau pengasuh mereka dan percaya bahwa mereka akan dijaga. Sebuah hubungan yang aman terbentuk ketika orang tua secara konsisten responsif terhadap kebutuhan anak-anak mereka. Anak-anak yang menikmati hubungan yang aman dengan orang tua mereka cenderung lebih mandiri dan percaya diri nantinya. Mereka berinteraksi dengan baik secara sosial dan lebih mampu mengatur emosi mereka. Yang kedua, hubungan penghindaran. Anak-anak merasa tidak aman karena orang tua tidak responsif terhadap kebutuhan mereka. Anak-anak dipaksa untuk mandiri dan mengurus diri sendiri mereka sebagai anak-anak yang mandiri. Keterikatan orang tua anak yang tidak aman menyebabkan masalah perkembangan dan penyesuaian, serta masalah perilaku seperti menggigit, mendorong, atau memukul. Anak-anak yang mengalami hubungan ini cenderung memiliki keterampilan sosial yang buruk, misalnya menarik diri atau agresif, dan cenderung tidak patuh dan impulsif. Namun ini tidak berarti bahwa mereka ditakdirkan untuk gagal dalam kehidupan. Perubahan tentu bisa terjadi seiring pertumbuhan anak-anak. Yang ketiga, hubungan yang ambivalen. Kebutuhan anak terkadang terpenuhi dan terkadang tidak. Orang tua merespon tetapi tidak konsisten. Misalnya orang tua mungkin tidak segera menanggapi anak yang lapar atau menangis karena sibuk dengan pekerjaan. Tetapi mereka mungkin akan merespon setelah beberapa waktu. Anak-anak yang tumbuh dalam keadaan ini akan menjadi lengket atau cenderung terlalu emosional. Yang keempat, hubungan tidak terorganisir. Dalam hubungan ini, orang tua mengabaikan kebutuhan anak dan anak belajar untuk tidak mengharapkan apapun dari orang tuanya. Dalam kasus seperti ini, kemungkinan salah satu atau kedua orang tua menderita kondisi psikologis. Anak-anak ini terlibat dalam kegiatan yang tidak berarti dan berperilaku tidak biasa. Beberapa dari mereka cenderung berbicara cepat dan mempersulit orang lain untuk memahami ucapan atau perilaku mereka. Parents, PCR seperti apakah yang kita miliki saat ini? Untuk mengembangkan ikatan yang lebih baik, ada baiknya kita mengetahui prinsip-prinsip dasar tertentu di dalam pengasuhan anak. Ada beberapa prinsip hubungan orang tua dan anak. Sebenarnya tidak ada aturan yang seragam di dalam hal mengasuh anak, namun prinsip-prinsip berikut meletakkan dasar untuk pengasuhan anak yang positif. Yang pertama, tetapkan beberapa tujuan pengasuhan. Apakah parents ingin membesarkan anak yang sehat dan disiplin atau memiliki hubungan orang tua anak yang sehat? Parents juga bisa mengidentifikasi tujuan dan memahami apa yang perlu dilakukan untuk mencapainya. Yang kedua, membawa kehangatan di dalam interaksi bersama dengan anak-anak. Perlakukan setiap interaksi sebagai kesempatan untuk terhubung dengan anak. Jadilah orang tua yang hangat dan reseptif yang mendorong terjadinya interaksi. Yang ketiga, aturan dasar adalah suatu keharusan. Kita menetapkan aturan dasar yang memberitahu anak-anak bagaimana mereka harus berperilaku. Aturan harus ditetapkan dengan berdiskusi dengan anak-anak sampai pada titik tengah antara kebutuhan orang tua dan antara kebutuhan anak-anak. Parents dapat dengan tegas menerapkan aturan seperti itu yang nyaman dan bermakna bagi kedua belah pihak. Tetapi ingat untuk tidak memiliki terlalu banyak aturan karena itu bukanlah ide yang baik. Yang keempat, mengakui perasaan dan berempati kepada anak. Apakah itu situasi yang bahagia atau sulit? Mengakui perasaan anak, kemudian kita juga belajar memahami mereka, meyakinkan mereka bahwa mereka dapat mengandalkan pada parents untuk membantu menyelesaikan semua masalah mereka. Poin yang terakhir, yang kelima, mengambil pendekatan pemecahan masalah untuk konflik yang terjadi. Ketika anak memiliki masalah, cobalah untuk mencari solusi bersama daripada menghukum mereka. Hukuman menurunkan moral anak dan dapat mengakibatkan mereka kehilangan kepercayaan kepada kita orang tuanya. Dengan memberikan diri kita untuk mendampingi anak, mereka akan belajar bagaimana menyelesaikan suatu masalah.
Parents, firman Tuhan di dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 4 menggambarkan hubungan orang tua anak yang istimewa. Dan hal ini menjadi dasar dari kokohnya suatu keluarga. Dengan mempelajari prinsip-prinsip parent-child relationship di setiap fase pertumbuhan anak, kemudian kita juga berefleksi hubungan PCR seperti apa yang kita miliki saat ini dan bagaimana caranya ya mengusahakan bagaimana memiliki PCR yang positif, maka kita akan menjadi orang tua yang semakin bertumbuh. Dan ingat, anak-anak tidak memerlukan orang tua yang sempurna, tapi mereka membutuhkan orang tua yang semakin baik setiap harinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, kembali lagi di Mami Rine Kitchens. Nah, hari ini Mami Rine masaknya ditemenin sama anak Mami yang tersayang, Milka. Nah, Milka, kita masak apa hari ini? Kentang goreng. Kentang goreng. Nah, adik-adik semua, pasti kalian semua seneng kan makan kentang goreng? Nah, sekarang Mami mau panasin dulu minyaknya. Nah, langsung goreng ya Milka. Ya, Ini udah panas nih. siapin piringnya ya, Mi. Boleh. Adik-adik, kalian boleh loh praktek di rumah. Tapi harus bareng sama papi, sama mami. Karena apa? Minyaknya panas banget loh. Ini aja semuanya. Oke. Ratain ya, biar semuanya kena minyak. Oke. Sambil diaduk-aduk biar matangnya rata. Milka itu penggemar kentang goreng. Ya. Wangi ya. Ih, Wah, ini mah beneran lama sih kentangnya. kenapa? Udah lapar? Iya. Udah pengen makan? Aduh. Sekarang. Sama ya, nggak sabar nih. Aku pengen makan nih. Sabar, belum mateng. Harum. Wangi ya. Seru nih. Oke. Nah, ini udah mulai matang nih. Mana piringnya? Milka. Ini. Angkat ya. Mas, hati-hati ya. Mas. Aku mau. Sabar dulu. Kasih garam dulu. Oh, iya. Jangan lupa. Boleh garamnya. Taburin garamnya. Nah. Lagi. Wah. Wah. Enak nih rasanya pasti ya. Ya dong. Nih, Milka tahu nggak kenapa harus dikasih garam? Biar nggak Apa tuh? hambar. Oke, garam berfungsi memberi rasa pada makanan yang kita makan. Makanya jadi enak. Bayangin kalau kita makan makanan yang gak ada garamnya, hambar. Seperti kata kakak Milka tadi. Adik-adik sama ya, seperti kehidupan kita juga harus memberi rasa, memberi dampak kepada orang-orang di sekitar kita. Agar lewat hidup kita banyak orang yang mengenal Tuhan Yesus. Nah, boleh dimakan nih. Ini kita makan bareng-bareng yuk. Ayo. Adik-adik yang di Adik, rumah, selamat mencoba. mencoba. Tuhan Yesus ajarkan kami anak-anakmu jadi anak yang tahu menghormati orang tua, guru, kakak-kakak, dan sesama teman kami ya Tuhan, supaya nama Engkau dapat dimuliakan. Tuhan Yesus, terima kasih buat Opa Niko dan para pemimpin kami yang selalu mengajarkan kami untuk menghargai dan menghormati semua yang ada di sekitar kami. Berkati Opa dan para pemimpin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Parents dan kids, ayo siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan.
Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terimalah semua berkat yang terbaik ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.